Ini ya brosurnya. Baik ya, Saudara Wida, kita mulai saja penyuluhan tentang infeksi saluran kemih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini terjadi pada semua orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Namun, wanita lebih sering terkena infeksi saluran kemih karena memiliki uretra yang lebih pendek sehingga lebih rentan infeksi. Menurut data Kementerian Kesehatan pada 2014 terdapat sebanyak 90-100 pasien infeksi saluran kemih per 1000 penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Nah, di sini juga ada pengertian tentang infeksi saluran kemih, yaitu kondisi ketika organ termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih. Namun, infeksi saluran kemih umumnya terjadi di uretra dan kandung kemih. Nah, di sini juga ada jenis infeksi saluran kemih. Berdasarkan bagian yang terinfeksi, infeksi saluran kemih terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu infeksi saluran kemih atas, yaitu infeksi yang terjadi pada organ yang terletak sebelum kandung kemih, yaitu ginjal dan ureter. Yang kedua yaitu infeksi saluran kemih bawah, yaitu infeksi di kandung kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan ureter. Nah, infeksi saluran kemih yang berbahaya yaitu infeksi saluran kemih atas. Nah, selanjutnya di sini juga ada gejala dan komplikasi. Untuk penyakit ini pada umumnya akan mengalami beberapa gejala, yaitu yang pertama keinginan untuk buang air kecil yang terus terasa. Yang kedua yaitu rasa nyeri atau sensasi panas ketika buang air kecil. Yang ketiga yaitu urin keruh dan berbau tajam. Yang keempat yaitu sering buang air kecil. Yang kelima yaitu urin yang berdarah atau bernanah. Yang keenam yaitu pada wanita umumnya pasien akan merasakan nyeri panggul, terutama di pusat panggul dan area tulang di sekitar kelamin. Nah, di sini juga ada penyebab infeksi saluran kemih. Penyebab infeksi saluran kemih yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli yang ditemukan pada usus. Namun, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh bakteri jenis lain. Nah, saat bakteri E. coli terdapat pada kulit atau dekat anus, bakteri ini dapat masuk ke saluran kencing dan berpindah ke tempat lain. Nah, pada wanita, karena saluran kencing dan anus terletak berdekatan, resiko infeksi menjadi lebih tinggi. Nah, bakteri juga mampu memasuki saluran kencing melalui kateter urin yang digunakan pada terapi medis. Nah, apa sih faktor resiko dari infeksi saluran kemih? Yang pertama itu jenis kelamin. Wanita lebih rentan terkena infeksi ini. Yang kedua yaitu melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Yang ketiga yaitu penggunaan kontrasepsi. Yang keempat yaitu menopause. Yang kelima yaitu saluran kencing yang tidak normal. Yang keenam penyumbatan saluran kencing. Yang ketujuh yaitu sistem imun lemah. Nah, di sini juga ada pengobatan dan pencegahan. Pengobatan infeksi saluran kemih adalah dengan pemberian antibiotik, namun pemeriksaan akan terlebih dahulu dilakukan oleh dokter agar jenis antibiotik yang diresepkan sesuai dengan kondisi pasien. Khusus pada pasien dengan keluhan berat, pengobatan harus diberikan di rumah sakit. Nah, infeksi saluran kemih dapat dicegah dengan banyak minum air. Nah, mungkin itu dari Saudara Wida penjelasan saya mengenai infeksi saluran kemih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, seperti yang sudah tadi dijelaskan tentang infeksi saluran kemih. Apakah infeksi saluran kemih bisa sembuh total? Ya, baik, izin menjawab dari pertanyaan Saudara Wida. Untuk infeksi saluran kemih bisa sembuh total karena infeksi saluran kemih tidak sepenuhnya harus perlu menggunakan antibiotik. Bisa juga pada infeksi saluran kemih yang ringan itu bisa dengan sendirinya sembuh atau dengan cara alami, yaitu banyak meminum air putih, karena kan nantinya juga akan sering buang air kecil. Nah, dari buang air kecil tersebut bakteri akan keluar bersama dengan urin. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya. Baik, Saudara Wida, mungkin itu penyuluhan saya mengenai infeksi saluran kemih. Mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.